Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alaikum bil jama'ati baina yadallahi ma'al jama'ah wa man shadda finnar. Bisanadil muttasil ila Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala qala babu fadli al-fuqara. Bab yang menyatakan tentang keutamaan kelebihan hidup miskin. Babu fadlil fuqara. Bab yang menyatakan tentang keutamaan orang-orang miskin. Nah, kita dengar hadisnya dulu, gimana ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'al kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bikum fi qawlihi amin. Amin. Qala haddatsana Muhammad bin Saffar qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim qala haddatsani Abi Sa'id bin Sa'id as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala qala marra 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رأيك في هذا؟ نقول هذا من أشرف الناس، هذا حري إن خطب أن يخطب وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، هذا حليم إن خطب لم ينكر وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملك الأرض مثل هذا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengomentari tentang seorang laki-laki yang sedang melintas di hadapan para sahabat. Siapakah gerangan dia itu? Mataquluna fi hadzal rajul. Bagaimana komentar, pandangan, tanggapan kalian terhadap laki-laki ini? Laki-laki ini adalah santri daripada Ma'had Az-Zain. Ma qauluka fi hadzal rajul? Ma qauluka fi hadzal rajul? Enggak, bukan, terbalik. Ma qauluka fi hadzal rajul? Bagaimana tanggapan kalian terhadap si laki-laki ini? Qalu Bacanya Ma taquluna fi hadzal rajul? Qalu ra'yaka fi hadza? Naqul ra'yaka. Qala ma taquluna fi hadzal rajul? Qalu ra'yaka fi hadzal? Naqul hadza min asyrafin nas. Ini adalah merupakan tokoh masyarakat atau di antara di kalangan orang yang mulia. Hadza min asyrafin nas. Ini di kalangan orang-orang yang mulia. Hadza hariyun, ini patut, pantas dan wajar. In khataba ay yukhtab. In khataba ay yukhtab. Kalau pada waktu dia melamar, patut lamarannya kita perkenankan. Wa in syafa'a, kalau dia meminta sesuatu, syafaat, permohonannya kita terima. Wa in qala ayyusma liqaulihi, kalau dia berkata patut kita berikan tumpuan kepada ucapannya. Ini orang daripada pembesar masyarakat. Kalau melamar
patut kita perkenankan lamarannya. Kalau ngobrol, patut kita dengarin ucapannya. Kalau dia minta sesuatu, patut kita kabulkan keinginannya. Tapi kita tidak komen. Qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu lewat salah seorang laki-laki daripada Mahat An-Nur atau daripada Mahat Az-Zain Al-Makki Bogor, salah satu badan kurus, kantungnya kering, pakaiannya lusuh. Jadi pada waktu lewat depan baginda Nabi, Nabi kita langsung berkomentar. Wa marra rajulun akhar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi hadza, dan juga bagaimana menurut kalian tentang laki-laki ini? Qalu naqulu wallahi ya Rasulullah, secara jujur ini di kalangan fuqara'il muslimin. Ini di kalangan orang-orang yang banyak tunggakannya ya Rasulullah. Bulannya ada yang enggak bayar lagi. Di kalangan orang-orang miskin, di kalangan fuqara'il muslimin. Ini bukan hanya kepada para sahabat, kita juga termasuk dalam kumpulan ini. Kalau kita di kalangan yang ketenaran, omongan kita didengarin, keberadaan kita menggenapkan hitungan, ketiadaan kita akan dicari, itu kumpulan yang pertama. Tapi kalau pada tudingan kita datang tidak menggenapkan bilangan, tidak hadir pun juga tidak pernah dicari, ngomong pun juga enggak didengarin, kemudian dengan tunggakannya tiap bulan misalnya. Jadi itulah kita tuh dikarenakan fuqara'il masakin. Qala hadza hariyun, ini orang yang seperti dia ini in khataba lam yunkah. Kalau minang enggak usah dinikahkan. Minang enggak usah dinikahkan. Kata mereka, apa yang mau nikahin gimana? Enggak ada duit. Jangankan untuk nafkah keperluan resi segala macam, untuk bayar seperangkat alat sholat pun gak ada duit lagi. Naik angkot nginjam. Mana? Dahsyat betul. Il khataba, kalau dia melamar, lam yungkah, maksudnya lamarannya tidak diperkenankan. Wa in syafa'a lam yushfa', kalau dia minta sesuatu, minta syafaat, syafaatnya tidak dihiraukan, tidak dipedulikan. Wa in qala, kalau dia ngobrol, omongannya tidak perlu didengarin atau tidak akan didengar. Ngomong tidak didengarin, permintaan tidak dikabulkan, melamar tidak dihiraukan. Nabi kita bersabda, satu orang daripada yang gini-ginian ini, yang miskin itu lebih mendingan daripada sepenuh dunia daripada yang pertama. Gede, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai nanti pada suatu ketika Allah kasihkan kita duit, Allah kasihkan kita usaha, alhamdulillah penghasilannya sudah lumayan, alhamdulillah ada dalam 2, 3, 4, 5, 6 juta, 8, 10, 20 juta masukan dalam tiap bulan, ada dalam 1.000, 2, 3, 4, 5, 6 ribu RM pada tiap bulan. Maka jangan pernah dengan kita berpandangan sinis, memandang rendah kepada siapapun. Apakah dia santri, apakah dia orang miskin, apakah dia buruh, apakah dia kuli, apakah dia pembantu, pekerja, apa saja statusnya. Tidak boleh dengan kita melihat dengan pandangan seperti dengan yang pertama tadi itu. Dan ini memang selalu, karena dengan kita punya duit, mantap-mantap dengan kita punya uang, karena kita sebagai majikan, karena kita ada kelebihan daripada bidang apa saja, daripada sudut apa saja, jangan sekali-kali kita berpandangan sinis seperti itu. Kenapa? Dengan apa yang Nabi kita sebutkan, lebih elok, lebih mendingan dunia, lebih mendingan dengan satu orang laki-laki tadi itu. Yang kedua, daripada dunia dipenuhkan, penuh itu bukan 1, 3, 5, 6, 7, tidak, penuh dunia, mil al-ardi, Nabi kita bersabda, sepenuh permukaan bumi daripada yang pertama. Yang pertama akan membuat suasana jadi tegang, membuat dengan pandangan sinisnya kepada kita dipandang rendah, kita dipandang hina, kita dipandang kurang. Itu yang pertama. Kemudian juga kejengkelan, ketidaknyamanan daripada kita juga akan berlaku. Bukan sampean saja bisa berpandangan seperti itu, saya juga bisa berpandangan dengan pandangan yang sama. Karena dia sombong, kita juga bisa sombong. Karena dia angkuh, kita juga bisa angkuh. Akhirnya berlaku ketegangan di masyarakat. Gara-gara kadang-kadang manusia sombong samsing dengan duitnya tadi itu. Kenapa? Li'annahu min asyrafin nas.
di kalangan orang-orang yang ketenaran, orang-orang yang punya populariti, di kalangan orang-orang yang mulia di mata masyarakat. Tidak tentu orang yang mulia di mata orang banyak juga mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jangan sampai kalian itu berasa mender. Jadi jangan sampai kalau pada waktu ketemu dengan pejabat, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Kalau pada waktu dengan pejabat bersasan dengan pegawai tinggi kerajaan, mungkin dengan Datuk Seri, mungkin juga dengan Tan Sri, mungkin juga dengan salah satu daripada menteri, daripada DO kepada menteri besar atau kepada yang berhormat, kepada menteri besar, kepada perdana menteri sekalipun, kita tidak ingin menghina-hinakan mereka, kita tidak ingin berpandangan sini kepada mereka, tapi kita maksud jangan sampai dengan teman kita tadi itu karena dia belum punya rumah, karena dia tidak lebih daripada pekerja di tempat kita, tidak lebih daripada penyawit, tidak lebih daripada nelayan, tidak lebih daripada seorang buruh, maka kita dengan pandangan sinis kita kepada orang kita tadi itu, yang pada saat dengan kita memandang mereka bukan cuma kita pandang tinggi dan mulia sampai kita merasa hina di hadapan mereka. Tidak boleh. Kita tidak boleh menghinakan yang sebatang kara ini, yang sajidan, yang rakian, yang talian, yang mudzakkira, yang walaupun kita tidak punya apa-apa, bukan karena sombong kita tidak mau kalau ada sifat aku sombong ujub pada diri kita, tapi juga pada masa yang sama kita juga tidak boleh menghinakan diri pribadi kita masing-masing. Sehingga dengan kita merasa kerdil pada waktu ketemu dengan mereka. Ya Allah, jadi kecil, jadi semut pada waktu kita ketemu dengan seorang menteri, pada waktu kita ketemu dengan seorang jutawan. Jadi dengan yang duitnya, sholatnya enggak beres, kewajibannya tidak terlaksana, cara bertindaknya pun juga samsing dan zalim waliyadzubillah. Tapi pada masa yang sama Anda mengampu, menjilat, merasa kerdil dan juga merasa hina di hadapan manusia yang seperti itu. Jadi memang dengan kita tidak berpandangan sinis, tapi pada masa yang sama kita dipandang hina oleh Allah karena kita memandang hina kepada diri pribadi kita sendiri. Itu kan realitinya. Bukan kita cuek dengan orang-orang kaya, tidak. Bukan kita cuek dengan orang-orang pemerintah dan juga yang bekerja di kerajaan atau dengan pemerintahan. Kita tidak cuek, tidak sombong, tidak angkuh, tidak egois dengan mereka, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan masing-masing telah mendapatkan anugerah daripada Allah yang membuat mereka jadi kaya raya, yang membuat mereka dapatkan kedudukan, yang membuat mereka terpilih untuk mendapatkan satu jabatan tinggi sehingga sampai jadi anggota dewan, bahasa Malaysia yang berhormat, atau sampai menjadi menteri besar, sampai menjadi gubernur. Itu adalah rakyat, itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka sebagaimana dengan kita tidak melebih-lebihkan mereka ke atas orang-orang miskin, maka juga jangan sampai dengan kita melebih-lebihkan penghinaan dan pandangan sinisnya kepada orang-orang miskin. Limada sebab itu adalah taksim daripada Allah Jalla Jalaluh. Sebelum Allah ciptakan kita masing-masing daripada kita sudah ada ketentuan takdir yang pada masa dengan kita dikumpulkan fi alamid dar. Pada masa perjanjian, alastu bi rabbikum, apakah tidak betul aku adalah sang pencipta kalian? Qalu bala. Jangan sampai terlupakan perjanjian itu adalah pengakuan kita pada saat ketika itu. Qalu bala, ada tak perbedaannya? Yang mengucapkan bala pada saat ketika itu, itulah di kalangan orang-orang yang beriman, itulah di kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, yang senantiasa selalu berada di majlis-majlis ilmu, yang senantiasa selalu berada di majlis-majlis zikir, yang senantiasa selalu menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluh. Qalu bala, itu sebagai satu kemuliaan. Qalu bala pada saat ketika itu, menteri, gubernur, raja, sultan, siapa saja tidak ada yang terkecuali kita pada posisi yang sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan demikian, satu, kita tidak boleh memandang hina-dina kepada mereka, semuanya atasan dan bawahan, dan juga pada masa sama kita tidak boleh memandang hina kepada diri pribadi kita kalau pada Allah tidak mengkaruniakan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka. Mungkin pada saat ini Allah kasihkan kepada kita salat 5 waktu berjemaah, alhamdulillah, di pengajian, alhamdulillah, dengan zikir, alhamdulillah, dengan amalan, alhamdulillah. Jadi
Apakah kira-kira dengan sejumlah sekian pemberian yang diberikan tadi itu, kalau dibandingkan dengan duit, dengan harta, mereka di ujung jari keuntungannya sampai miliaran. Satu tanda tangan, satu cek saja itu begitu dicairkan, begitu diuangkan, tidak kurang daripada ratusan ribu RM, tidak kurang daripada sampai sekian miliar duit. Masya Allah, tabarakallah, jangan sampai terpukau dengan dunia. Dunia kita perlukan, tapi jangan sampai dengan kita terpukau memandangnya. Kalau pada itu dengan kita terpukau dengan kemewahan dunia, maka segala pandangan sinis dan hina itu akan berlaku kepada diri pribadi kita. Kita pandang diri kita hina dina, kita pandang rendah juga kepada orang-orang yang tidak punya. Tapi kalau kita menganggap anugerah yang teristimewa daripada Allah Jalla Jalaluh itu bukan duit, justru al-iman wal yaqin, al-ilmu wal ibadah. Itulah dua martabat dan juga merupakan dua tugas para nabi-nabi dan rasul. Yang pertama, Allah utus mereka karena untuk ilmu, dan yang kedua Allah utus mereka karena untuk ibadah. Jadi itu saja. Jadi jangan salah tafsir, jangan salah paham. Bukan kita memandang sinis, memandang rendah kepada orang-orang kaya, tapi Anda tidak boleh merasa kerdil dan juga merasa hina karena dengan kita tidak memiliki anugerah pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Kalau cuman masalahnya kita tidak punya duit, kalau cuman masalah dengan kita hidup miskin, kalau cuman masalah dengan kita tidak punya teta, atau juga kita tidak punya tempat dan juga tidak punya nama, tidak punya jabatan di masyarakat, jangan sampai memandang serius kepada dirimu, sebab diri pribadi kita masing-masing merupakan makhluk mulia, ciptaan mulia di sisi Allah. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Di situ tidak ada seorang pun yang terkecuali kita adalah Abdullah, intisab kita kepada Allah. Mungkin seseorang boleh jadi dia merasa hina karena dia bukan orang Jepang, karena dia bukan orang Eropa, karena dia bukan orang Amerika, karena dia bukan orang Rusia. Itu di kalangan negara-negara maju mungkin dia ada rasa rendah disebabkan karena dia berdasarkan daripada harus hilir, berdasarkan daripada alalak, berdasarkan daripada merabahan misalnya, mungkin. Tapi daripada sudut lain kita tidak boleh memandang hina kepada diri kita. Kenapa? Sebab kemuliaan yang dipandang mulia dan juga ketinggian yang dipandang tinggi tadi itu, la tasinu indallahi janaha ba'udah, itu tidak setimbang dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Kemarin kita baca hadis kan, hadis tentang al-Isra wal Mi'raj, itu dengan perempuan yang berdandan bersolek yang memanggil bagi Nabi, ya Muhammad. Bukannya Rasulullah, ya Muhammad. 3 kali Nabi kita dipanggil dengan menjerit-jerit seperti itu, Nabi kita tidak layan. Siapakah gerangan dia? Ya Jibril. Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wanita tua yang bersolek yang berdandan itu adalah ibarat dunia, perumpamaan dunia. Kalau seandainya kau perkenankan seruannya, niscayalah dengan umatmu akan mabuk kepayang bergelimang dalam urusan dunia. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, Nabi kita bersabda, kalau seandainya dunia itu setimbang dengan sayap nyamuk, janaha ba'udah, bukan 21 saja, niscayalah Allah tidak akan memberikan setetes air minum, seteguk air minum kepada orang kafir, masaqa kafiran qat. Tapi ternyata kita tengok Rusia dengan kemajuannya, Amerika dengan kemodernannya, Jepang, Cina, negara-negara maju, Jerman, Swiss, dan lain sebagainya. Karena dunia di sisi Allah tidak mempunyai nilai. Antum jangan sampai berburuk sangka dengan Allah Jalla Jalaluhu kalau pada hidup kita sederhana atau dibuat daripada sederhana. Jangan sampai kita berpandangan sinis kepada diri pribadi kita masing-masing. Kalau pada waktu ahdullah, janji Allah, pada waktu kita dikumpulkan fi alamid dzar, itu tetap utuh ada dalam diri pribadi, ada dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, kemarin kita juga baca dalam beberapa riwayat itu dengan satu ekor kambing, bangkai kambing yang terbiar, yang terpampang di sebuah tembok itu juga di tepi jalan. Tapi kita bersabda, ara'aitum, kalian tengok tak betapa hinanya, betapa ciciknya bangkai kambing yang terpampang di tepi jalan itu jangankan kepada dengan seumpama kita yang bukan pemiliknya, dengan si pemiliknya pun gak mau
sebab sudah menjadi bangkai bosok membengkak di samping tembok. Nabi kita berperumpamaan justru dengan dunia lebih jijik, lebih kotor dan juga lebih hina daripada bangkai kambing itu terhadap si pemiliknya atau di kalangan pemiliknya. Sesungguhnya dunia lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang terpampang di tepi jalan. Jadi kalau begitu tolonglah jangan sampai kita jadi mender, kalau dengan bahasa kita di sini jangan sampai kita jadi pengampu. Sebab kita kalau pada orang kaya datang, masya Allah tabarakallah, sampai cium tangan, angkatkan memuliakan, bagus, hormat pada siapapun kita sama rata. Tapi kalau pada yang datang tuh baju sampai ke pertengahan petis, kemudian muka pun juga keriput kurus, rambut sudah berubah. Sehingga dengan kita, jangankan dengan kita tanya atau tawarkan diri, apa yang perlu saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, itu dengan kita salam orang tersebut tidak kita jawab. Kenapa? Oh kalau tadi waalaikumsalam, masya Allah tabarakallah, berebut semuanya untuk menurunkan back orang tadi itu. Kenapa? Sebab dia jutawan, sebab dia punya duit. Tapi pada itu dengan jamaah yang lain datang ke pondok kita perhatikan, tidak kita perhatikan, tidak kita berikan tumpuan. Tahu Nabi kita bersabda, yang satu orang ini lebih mendengar daripada sepenuh dunia, daripada orang yang kau pandang hebat dan agung di mata Anda. Jadi kalau begitu, satu untuk diri pribadi kita masing-masing, kalau kita tergolong dalam kumpulan fuqara'il masakin, jangan pernah kita mandang rendah dan hina kepada diri pribadi kita, dan juga jangan pernah dengan kita mandang hina kepada orang-orang miskin. Kalau pada itu dengan kita memiliki sedikit kelebihan duit, sedikit kelebihan dengan dunianya, dengan duitnya, dengan harta, atau juga dengan ketampanannya, mantang-mantang hidung mancung, mantang-mantang kulitnya putih kemerah-merahan. Begitu tengok Bang Yusuf, begitu tengok Bang siapa-siapa, tuh Abang Ridwan, Masya Allah, itu kulit yang paling mahal di sisi Allah Jalla. Kalau tidak orang hitam itu siapa yang mau menikah dengan mereka? Justru orang hitam kawinnya sampai 4, kadang-kadang jarang-jarang. Betul, salah tabarakallah. Banyak perempuan gak suka dengan orang yang berkulit putih. Banyak perempuan-perempuan atau ada di kalangan perempuan gak mau kulit putih ceria macam tuh, katanya kekuatan kurang dibandingkan dengan yang coba kalau nggak percaya, coba tengok Muhammad Ali Kelai putih, Tyson putih, ayo yang kuat-kuat tinju itu semuanya orang-orang yang berkulit hitam, banyak gulatnya, tinjunya, masya Allah tabarakallah, orang-orang hitam. Dulu juga yang mengusung orang-orang yang menandu jemaah yang lemah-lemah itu di kalangan saudara-saudara kita jadi pada Afrika. Begitu ceritanya. Dia warna kulit saja sebenarnya. Jadi kalau dikasih sabun sedikit dah jadi putih dan masyaallah. Jadi jangan sampai kena kulit, kan mantu kita agak sedikit cerah kulit kita, terus kita berpandangan sini hitam gelap. Kamu kayak arang. Nah boleh begitu. Jadi sedikitlah kasihkan. Kalau dengan kita duduk dengan orang Jepang, kita di antara daripada orang yang paling gelap di situ. Kenapa? Jepang putih lagi, Cina putih lagi. Karena kita kebetulan sesama kita dari Indonesia, jadi nampak kelihatan kita angka putih lah. Coba kalau kita tinggal dengan orang-orang putih, kita dipandang paling hitam di kalangan mereka. Masya tabarakallah. Jadi bukan putih yang terbaik. Kenapa? Satu, coba orang-orang Eropa pergi ke Indonesia untuk ngapain? Mereka datang ke situ menggelapkan kulit mereka, untuk menghitamkan kulit mereka. Mereka baring di bawah terik matahari supaya kulitnya jadi hitam, jadi matang. Berarti kulit hitam itu diantara daripada kulit yang paling diminatin oleh dunia. Masya Allah tabarakallah. Tuh Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Ammar ibn Yasir dengan Sayyidina Zahir, tuh kesemuanya masya Allah tabarakallah. Nabi kita bilang apa kepada mereka? Innakum laghalin, kalian tuh memang betul-betul mahal sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu penghormatan penghargaan Islam kepada kita bukan karena dengan warna kulit, bukan karena dengan hidung yang mancung, rambut keriting ya, bukan juga dengan rambut yang keriting lurus,
bukan dengan rambut yang keriting, bukan juga dengan badan yang besar, kecil atau seperti apa, tidak. Allah hanya memandang kita hahuna, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah pandang kepada amalanmu dan juga kepada hati-hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat hadis yang tadi itu. Dah habis kultum 7 menit satu hadis itu selesai. Terima amplopnya saja lagi. Gitu. Daripada cerita enggak keluar ini hadis. Ada nuraniatnya, ada nafahatnya, ada fiyudatnya, ada maknanya. Jadi tolong Abi dah lihat keadaan. Mungkin tuh karena baru dalam 2 hari Abi di Pontianak sempat kelbarkan. Di Pontianak masjid cantik-cantik, bagus-bagus, tapi jamaahnya tak bagus di sana. Dah ada orang masjid-masjid, azan berkumandang, dah ada orang yang pergi ke masjid. Ilaman rahimah rabbuh. Itu disebabkan kenapa saja? Jadi nuraniat, pancaran cahaya, fuyudat dan madad daripada ilmu, majlis-majlis ilmu, liqa' dengan ahli ilm, perjumpaan kita dengan ulama. Itu tidak cuma hanya memberikan suatu penyegaran, tapi juga pada masa yang sama pancaran nur akan membuat suasana jadi hening dan bening, dan juga akan membuat hati kita jadi tergugah, terharu, tergugah, terpancing dan terpanggil untuk kita lebih gairah, untuk kita lebih semangat. Masya Allah, tabarakallah. Seperti dengan kita semangat pada waktu kita melihat hidangan yang sudah terhidang enak, seperti juga semangat kita pada waktu kita dijemput dengan seruan hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Apa sih kira-kira kurangnya dengan kita pada waktu segala-galanya Allah berikan, tapi ternyata dengan kita tidak berkenan untuk menerima seruan daripada Allah Jalla Jalaluh. Qala lahada, laki-laki miskin ini lebih elok dunia penuh dengan perdana menteri, raja-raja dan sultan. Itu kalau dengan bahasa kurang lebihnya, tuh kan? Jadi asyrafun nas, sultan-sultan. Jadi kira-kira di sisi Allah mendingan yang mana? Mendingan dunia Jakarta itu semuanya. Sepian siapa? Presiden. Sepian siapa? Jutawan. Sepian siapa? Saya Perdana Menteri. Sepian siapa? Wakil Presiden. Sepian siapa? Saya adalah miliarder. Sepian siapa? Businessman. Sepian siapa? Orang-orang hebat semuanya. Sepenuh dunia dengan mereka tadi itu semuanya, masih lebih mendingan yang satu daripada orang yang miskin. Allah berfirman kepada orang-orang miskin, aku miskinkan kalian, laisa dihawalikum indi. Itu bukan karena rendahnya, hinanya, kerdilnya kalian di sisiku, tapi aku miskinkan kalian miskin dari sudut keduniaan. Bukan miskin dengan ilmu dan amal, ibadahnya mantap, keyakinannya kuat, kaya raya dengan ilmu, kaya raya dengan ibadah. Miskin dari sudut keuangan saja. Aku miskinkan kalian karena aku ingin memuliakan kalian. Satu perkara yang sedikit mengundang keperhatian atau cukup membingungkan. Abi dapat jawabannya baru-baru daripada salah seorang ulama Syria. Kita dikatakan kalau pada waktu kita bercerita tentang Rasulullah, tentang para sahabat, kalau pada waktu kita bercerita tentang mahabbah, tentang dunia ra'fah dan rahmah, maka banyak orang yang menangis pada waktu mendengar santunan lagu yang indah, yang merdu, yang memang betul-betul menggugah dan mempesona hati dan perasaan. Mungkin pada waktu kita menyanjung memuji baginda Nabi SAW, syahdunya pada waktu kita melantunkan sanjungan dan pujian sampai kadang-kadang meneteskan air mata. Tapi yang dipertanyakan, banyak orang menangis pada masa di perjalanan menuju Madinah. Ada orang yang tergugah perasaannya pada waktu dalam zikr Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang terisak-isak menangis sampai tertidur karena mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan yang aneh, nanti akan kalian rasakan, pada waktu sampai ke Madinah hilang perasaan tadi itu. Itu gimana jawabannya? Dari jauh ke jauh rindu, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Masya Allah, tabarakallah. Sampai pada Taibah pun kita sanjung-sanjung dan juga kita puji. Dan memang patut untuk kita menyanjung dan memujinya. Tapi kenapa setelah kita sampai ke Madinah, rasa rindu, rasa syahdu, sampai menangis, sampai tergugah hati dan perasaannya itu tidak wujud.
pada waktu kita sedang bermuajahah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejuta kalau ada yang mampu untuk menjawab. Kenapa kita jadi begitu? Pada waktu kita jauh, rindu sampai menangis. Tapi pada waktu kita sudah dekat ketemu, hilang rasa sedih dan juga rasa syahdu tadi itu. Kenapa hati tidak terharu? Kenapa perasaan tidak tergugah? Ada yang mampu jawab? Habis waktu. Jadi dengan jawabannya, kita tuh macam seperti budak kecil, seperti dengan bayi. Kalau pada tu dengan bayi, seumpama yang usianya dalam 6 bulanan, 8 bulanan, yang sudah pandai berjalan, itu kalau ditinggalkan sama mamanya dia menangis. Kalau pada tu dia jauh daripada mamanya dia menangis, dia gelisah, lari sana lari sini, nangis. Kenapa? Karena dia jauh daripada mamanya. Begitu dia dekat dengan maknya, dia pun senyum, dia pun ketawa, dia pun merasa tenang. Begitu kita pada waktu kita sampai ke Madinah, begitu kita pada waktu kita sampai ke tanah suci Mekah, pada waktu kita bermuajah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang kita rasakan daripada jauh ke jauh, perasaan yang terharu tadi itu ternyata tidak ada lagi pada waktu kita sampai ke sana, sebab seperti dengan kita menginduk kepada ibu kandung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lahada khairun min mil ardi mithlu hada. Coba masyarakat kita gimana? Kira-kira orang miskin yang mana? Coba nanti, ini benda-benda ini perlu kita ingat seumur hidup. Berarti Sufyan jadi menteri agama, mau? Gak usah. Mungkin jadi wakil gubernur, jadi bupati. Begitu seumpama dengan Jackie Chan, Shahrukh atau orang-orang kafir datang ke negara kita sambut pakai patwal. Kekok. Tapi kalau pada itu ada salah seorang ulama daripada Yaman, ulama daripada Mesir, dan juga bukan seorang jutawan, biasa saja, ya seorang alim manas. Tak semua orang alim kaya raya. Orang alim adalah duit, tapi tidaklah seperti dengan koprat-koprat. Ada akses, ada jaringan bisnis di sana sini. Tuh. Kalau kerajaan memandang mereka dengan pandangan sinis dan rendah, maka itu tidak sampai juga dengan kita. Jangan sampai itu berlaku dengan kita. Jadi kalau orang-orang kerajaan biasa, kalau seumpama manusia-manusia kafir, tapi seniman, tapi atlet, yang walaupun bogel, itu insya Allah mungkin kalau tidak dengan presidennya, pakai presidennya menteri pertahanan, menteri dalam negeri, atau menteri olahraga yang akan datang menjemput ke airport untuk mengucapkan welcome to Indonesia. Tapi kalau pada datang itu salah seorang daripada ulama besar daripada Yaman, jarang-jarang pernah kita dengar, kecuali kalau mungkin barangkali dengan gubernur Jakarta DKI itu dengan Pak Anies, mungkin dengan Pak Anies. Kalau dengan lain mana ada. Baik, kalau sampai dengan Bapak Presiden, kecuali dulu-dulu tuh dengan Pak Harto saat ketika menyambut Syekhul Azhar, Masya Allah tabarakallah, sebagai satu kebanggaan. Maka begitulah juga dengan kita, jangan sampai dengan kita berpandangan sinis. Jangan kamu nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat daripada manusia yang kita pandang rendah, yang kita pandang hina tadi itu. Maka itu kemarin dikatakan, tiap yang ada hubungannya dengan agama itu jangan dipandang sinis, jangan dipandang rendah. Siapa pemenang perlombaan pertandingan 17 Agustus? Oh, menang naik pinang. Habis lihat orang naik pinang, Masya Allah tabarakallah, maghrib nih, habis lihat kata tingginya setinggi itu, tinggi sangat. Itu maknanya harus dalam beberapa kali naiknya, naik terjatuh, naik gua pinang terjatuh, kena licin. Masya Allah tabarakallah, harus dengan ulul usbati ulil quwwati yang harus dibawa tuh, memang yang punya kekuatan gagah perkasa baru bisa menahan. Habis lihatin masa di perjalanan menuju tanah yang diwakafkan kepada mahat kita. Jadi pada masa perjalanan ada perlombaan untuk menaiki pohon pinang. Jadi tengok pohonnya tinggi cukup lama tinggi. Jadi bukan setinggi kipas, itu lebih tinggi daripada kipas. Kira-kira dalam 2/3 tiang kita ini tingginya. Masya Allah tabarakallah. Habis lihatin ke atas, ceret, tong sampah, kemudian ember, gitu-gitu aja.
Jadi mungkin ada sabun, ada odol, apa segala macam. Itu kalau seandainya di atas itu ada, Abi katakan begitu tuh sama jemaah. Kalau seandainya ada seumpama kunci Avanza, ada Innova, ada Lamborghini, ada Mercedes, ada, itu pun tetap tidak setanding dengan satu kali kita berjamaah di masjid. Bukan satu kali berjamaah, masih belum setanding dengan subhanallah. Kalau seandainya ada pesawat, kunci pesawat ada, kunci Lamborghini pun juga ada, kunci villa, hotel, apartemen, istana pun juga ada, tetap tidak senilai dengan takbiratul ihram yang pertama. Apalagi kalau cuma hanya periuk, kemudian tong sampah, memang beneran itu yang ambil lihat. Sekalian, ya Allah, mati-matian merebutkan yang itu. Kalau kita hitung-hitung pun gak sampai 1 juta nilainya. Memang ramenya, betul memang ramenya, tapi juga ramenya jangan sampai salat, zikir, amalan, ilmu jadi mangsa, jadi korban hanya untuk merebutkan dengan sedikit hadiah yang diberikan. Itu pun kalau selamat. Kalau seandainya misalnya tumbang dengan ketinggian hampir dalam 20 meter ke atas, kira-kira kalau patah belakang atau semua dia yang dihadiahkan itu masih belum setimpal, masih belum seimbang sama dengan perobatan yang akan kita lakukan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan satu pandangan yang standar, satu pandangan yang bijak, satu pandangan yang adil, sehingga yang mulia di sisi Allah mulia juga di mata kita, yang Allah pandang rendah pun juga jangan sampai kita tinggikan. Kalau tidak kita akan dipandang rendah di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Imran ibn Husain yang Abi katakan pada waktu jadi panglima perang, diolok-olok sama Raja Muqawqis, "Lu ngapain datang ke sini? Gua pasangan untuk apa?" Dan pada waktu mendengar omongan pertama daripada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu atau Sayyidina Ubadah bin Samit, antara dua nama itulah tidak luput daripada dua berkenaan. Jadi kata si Raja Muqawqis, tidak ada ke orang yang agak putihan dikit, yang sedikit suaranya lembut, ramah mesra dengan aku. Ini suaranya garang kasar, kemudian kulitnya hitam, nggak ada kayak agak putihan. Jadi kata Sayyidina Imran bin Husain atau kata Sayyidina Ubadah bin Samit, justru gue nih dari 1.000 orang pasukan yang bersama saya, dari 1.000 orang prajurit, gue yang paling putihan di kalangan mereka, dan gue yang paling lembut suaranya. Semuanya begitu. Nah, yang paling ramah, yang paling lembut, dan juga yang paling putih di kalangan mereka. Nah, kalau mau yang lebih garang-garang lagi, ada di belakang saya. Nah, jadi pada waktu diolok-olok sama Kaisar, sama pasukan Romawi, "Ngapain lo datang kemari? Mau duit? Mau duit? Mau bantuan? Saya kasihkan peruntukan sekian duit." "Enggak." Dijawab begini, "Enggak, bukan duit yang kami targetkan. Kami dengar, kami dapat informasi lengkap, darah-darah orang Romawi itu katanya sedap diminum. Jadi kami nak tuangkan darah-darah." Habis diomongin begitu. "Datang kemari mau duit kah? Mau harta rampasan kah? Mau dapat jizyah?" Kata, "Tidak usah repot-repot bawa senjata, bawa pasukan, nanti kami kasihkan duit." Kan penghinaan. Kita tuh berjuang jihad fisabilillah ditakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ternyata diomongin seperti itu, dikatakan pengen mau duit kah? Makanya perasaan sensitif itu sangat-sangat bergelora di dalam hati pada waktu ada seseorang mengatakan kepada santri atau juga kepada guru yang mengajar, "Lu nak jadi duit ya? Ngajar mau cari duit kah? Mau cari makan?" Tuh kata-kata bahasa Indonesia brengsek banget. Haram jedah, betul kata-kata itu kalau kita ucapkan kepada seorang guru, siapapun manusianya. Apa yang kalian kasihkan? 1 juta sebulan, 1 juta sehari? Tidak. Ilmu yang disampaikan itu lebih mahal daripada segala-galanya. Kalau dengan layanan seandainya macam seperti presiden sekalipun, itu tetap saja tidak standing dengan kemuliaan ilmu. Detik-detik kita bersama mereka, yang dengan kita bersama dengan orang-orang masyaikhuna Mekah Madinah pada saat ketika itu, pada saat belum ada yang namanya dunia Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Mata yang ditatap ya imma Al-Quran, ya imma kitab, ya imma Al-Walidain, ya imma Ka'batul Musyarrafah.
pandangan dengan penuh rasa kasih sayang. Omongan mereka, qala Allah, qala Rasulullah, hukum akam, dan juga sohbah mereka bersohbah senantiasa selalu bersama para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Ini diantara daripada orang-orang yang pernah kita jumpai. Kita tidak boleh memandang rendah, memandang hina. Yang pada itu dengan kita baca kitab yang kita baca sekarang ini, syaratnya melalui siapa? Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Al-Imam Ibnu Majah, bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rangkaian, satu mata rantai silsilah sanad kita bersambung. Itu patut mereka tidak mengucapkan, bahkan wajib haram jedah betul kalau sampai mereka ucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang talibul ilm, apalagi kepada orang yang mengajar. Kenapa? Sebab orang yang mengajarkan ilmu dia ada silah mausulah, ada syarat yang bersambung kepada orang-orang mulia. Memang kalian tidak melihat, sebab kita memandang mereka itu dengan mata kepala, kita tidak memandang dengan mata hati. Tidak akan dapat kita bayangkan, tidak akan dapat kita nilai seperti apa mulianya, seperti apa lempiasan, imbasan yang akan kita dapatkan dalam majelis-majelis yang seperti ini. Selain daripada itu, dengan kita mendapatkan tali bersambung kepada orang yang pernah melihat para wali-wali Allah Jalla Jalaluhu. Ini lalat mau apaan nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu abadahul mu'minal faqir al-muta'affif abal iyal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Enggak dapat. Jadi pernah pada suatu ketika, nanti kipas kali di sini, pantasan. Pernah pada suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluncur satu ekor ular, sahabat bangkit siap siaga untuk memukul, ularnya lari, dan juga dengan para sahabat juga merasa kecewa. Nabi kita bersabda pada saat ketika itu, terselamat ular daripada gangguan kalian, dan kalian juga terselamat daripada gigitan atau juga daripada gangguannya. Nah, sekarang bukan ular, lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik pada waktu ditanya sama khalifah, atas tujuan apa saja Allah ciptakan lalat? Kalau seperti pisang tuh dimakan, mangga tuh dimakan, durian tuh dimakan, rumah tuh kita tepatin, mobil tuh kita kendarai. Dari sejumlah sekian makanan. Tapi kalau dengan lalat, apa untungnya dengan lalat? Apakah kita suka makan lalat? Apakah lalat itu diantara dari jenis yang kita konsumsi? Jadi kata Imam Malik, aku pun tergamam, kaget dengan pertanyaan tadi itu. Atas tujuan apa saja, apa hikmah Allah menciptakan lalat? Maka pada itu pertanyaan tadi itu ditanyakan kepada saya ternampak lalat tadi itu hinggap di hidung Khalifah Harunur Rasyid. Jadi saya katakan secara spontan, untuk menghinakan orang-orang seumpama kamu. Sebab jangkauan daripada lalat itu jenderal-jenderal saja belum tentu berani megang hidungnya si Bapak Presiden. Misalnya kita kalau ada Bapak Jokowi terus kita langsung pegang-pegang hidung Jokowi. Hehe, jangan coba. Jangan, nggak berani kita. Jadi Harunur Rasyid yang mampu untuk ngobrol kepada awan. Awan, kamu berkumpul, kamu berhimpun, kamu hujankan air yang terkumpul pada kamu. Itu di mana saja. Di mana saja hujan turun, kebaikan khairat daripada kesan hujan yang turun tadi itu akan sampai ke negaraku. Subur tanamannya akan sampai ke negaraku. Akan dipanen dengan banyak akan sampai ke negaraku. Ngomong seperti itu kepada awan. Ternyata lalat hinggap di hidung beliau. Jadi kata Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala, aku berkata seperti itu kepada tuanku, sebab hidung tuanku itu tidak akan bisa dipegang. Tidak akan bisa dipegang oleh gubernur, menteri besar, kabinet semuanya. Tapi ternyata dengan lalat yang baru saja tadi itu hinggap atas tai, atas najis, terus dia hinggap berikutnya ke hidung seseorang. Itu diantara daripada hikmah Allah menciptakan lalat. Innallaha yuhibbu 'abdahul mu'min. Hamdahu, bagus. Mukmin kita. Tapi yang kita tidak suka al-faqir.
Allah sangat-sangat suka dengan seorang hambanya yang beriman dan miskin. Qala al-muta'affif, yang suci, yang bersih, yang jaga diri, maksudnya tidak terlibat dengan syubhat, tidak terlibat dengan perkara-perkara haram. Abal yang mempunyai anak ramai, anak banyak, tapi anak tetap dijaga daripada haram, terjaga hidup mereka daripada syubhat. Bukan semuanya dikaut, diambil, kumpulkan harta rakyat, uang pemerintah, semuanya dihirup. Nah, diseleksi dulu. Jadi jangan, kita hati-hati. Jangan mantang-mantang dia miskin kita kasihkan dia uang cukai, kita kasihkan dia uang faidah atau juga uang bunga. Nih ambil nih, memangnya apa aku? Kira-kira kamu tega gak ngasihkan najis kencing untuk diminum oleh orang siapa saja? Tidak sampai hati kita. Nah, kita orang-orang kaya, kadang-kadang kita ini mantap-mantap kita nggak punya duit, mereka sisihkan daripada uang bunga. Mereka simpan duit di bank miliaran, 1 miliar berarti dalam setahun bunganya sudah hampir tidak kurang daripada dalam 100 juta, 10%. 1 juta kasihkan sama pondok, senang pondok, masyaallah tabarakallah. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bi khair. Bukan karena kami mantang-mantang miskin terus kami mau dikasihkan kencing, mau dikasihkan bangkai, lebih jijik daripada bangkai, lebih kotor daripada kencing. Uang judi, uang porsi, uang korupsi atau uang riswah, atau juga yang namanya faedah bunga dengan bahasa kita itu lebih kotor daripada bangkai yang kotor dan juga lebih cicik daripada kencing yang bosok. Jadi jangan mantang-mantang karena mereka orang miskin kita kasihkan daripada duit yang syubhat, apalagi daripada duit haram. Pada masa yang sama harus kita punya pandangan seperti itu. Gak masalah kalau sampai kita lapar dikit, gak masalah dengan kita cuman hanya mata sapi. Itu diantara daripada protes ayam kepada sapi atau kepada kambing. Katanya mana ada mata sapi, telur itu telur ayam. Aku yang punya telur tapi nisbahnya kepada sapi. Kemudian dengan bahasa Malaysia pula, bahasa Malaysia orang yang tak pakai sendal itu sebut dengan kaki ayam. Apa? Aku kaki ayam, kaki dia sendiri, dia nggak pakai selipar, dia tak pakai sendal, tak pakai kasut. Kenapa nisbahnya kepada aku? Kemudian pula yang ketiga, ini bahasa Malaysia juga. Yang ketiga, ibu yang tak peduli dengan anak gadisnya, dengan anak darahnya, itu disebut dengan ibu ayam. Ibu ayam. Ayam. Ini bukan ibu ayam, ibunya si gadis itu. Jadi kenapa? Jadi ayam selalu jadi mangsa, kesian ayam. Jadi merasa betul-betul dizalimi. Aku nanti kalau ada yang ngantuk-ngantuan atau tidur, katanya tidur ayam. Ayam jadi mangsa. Ada tuh ngantuknya untuk manusia. Kenapa ayam yang dijadikan mangsa? Babu manzilatil fuqara. 2 kali kah? Bab yang menyatakan tentang kedudukan, tentang keutamaan yang sebelumnya, tentang kedudukan yang kedua. Nah, hadis. Sabar, nanti kita merdeka. Jam 8.38 seperempat. Bismillahirrahmanirrahim. محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء المؤمنين الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم 500 عام. Jadi kiai ini ceramah semangat betul untuk mentargib orang-orang miskin supaya jangan sampai rasa mender. Masa mender itu bahasa Indonesia merasa kecil hati kan, kalau dengan bahasa Malaysia merasa hina dina, merasa rendah, rasa kerdil, itu rasa mender. Jadi Pak kita itu pengen untuk berikan semangat kepada orang-orang yang tidak berada. Di antara daripada hadis yang diriwayatkan di sini. Hei, kalian kena tahu makam kedudukan kalian di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kalian lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya. Tahu, kalian masuk surga setengah hari lebih duluan daripada mereka. Setengah harinya daripada akhirat itu sama dengan waktu atau sama dengan hitungan 500 tahun. 500 amin.
orang-orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya. Jadi kata salah satu daripada orang-orang miskin yang hadir tadi, tuh ngapain duluan masuk? Ya, kalau orang belum ada yang masuk lagi, kita masuk duluan, ngapain kita di situ duluan masuk? Allah, makanlah kamu situ. Astagfirullahaladzim. Kau pikir dunia itu seperti masuk pondok? Saat ini gak ada yang masuk pondok lagi, terus masuk duluan, mesti kita harus heran. Nah, orang-orang yang sudah berumur duluan akan lebih duluan masuk ke pondok. Mesti pertanyaan, tuh ngapain masuk duluan daripada kawan-kawan? Nah, surga bukan seperti pondok, Bang. Surga itu kemewahan, kenikmatan, kenyamanan. Kamu mendingan dengan bidadari pada waktu kamu sendirian, atau pada waktu udah banyak orang masuk ke dalam surga? Lebih nikmat pada waktu kita sendirian. Masya Allah, tabarakallah, dengan bidadarinya, dengan makanannya, dengan minumannya, nikmat, serba nikmat. Ada pula perempuan mendengar hadis diriwayatkan, sesungguhnya dalam surga itu nanti pada tuh hubungan ittisalul jinsi, pada masa berhubungan dengan suami, itu dengan kekuatan yang Allah berikan, suaminya senantiasa selalu tidak pernah bosan-bosan, dan juga dengan istrinya pun juga senantiasa selalu perawan. Perempuan perawan yang pernah kawin tadi itu menjadi, sakitnya aku, kalau begitu. Nggak ada sakit, astagfirullah. Kamu nggak paham lagi tanya lah. Tanya Imam. Tuh tanya Habib tuh, ketawa melulu Habib tuh. Ayolah. Babu manzilatil fuqara. Qala yadkhulu fuqara'ul mu'minina jannata qabla al-aghniya, dalam hitungan setengah hari. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Inna fuqara'al muhajirin yadkhuluna jannata qabla aghniya'i bi miqdari 500 sanatin. Sesungguhnya orang-orang miskin di kalangan kaum muhajirin masuk surga lebih duluan daripada orang-orang kaya, itu dalam hitungan waktu 500 tahun. Naam, hadis. Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Ghassan Fahlun qala hadatsana Musa bin Ubaidah dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ishtaka fuqara muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام ثم تلا موسى هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Jadi supaya lebih mudah kita pahami, jadi katakan saja dengan kita masih suruh antrian di situ, masih suruh beratur. Sedangkan yang duluan masuk untuk menikmati hidangan sajian sudah terhidang, bagaimana perasaan kita? Orang udah pada makan, yang ambil sate, yang gulai, nasi batkun, nasi kapsa, dengan nikmatnya. Masih oke lagi kalau cuma hanya dengan makanan. Itu udah dansa deh. Nari joget ya dengan bidadari yang kamu masih 500 tahun lagi ke belakang. Itu 500 tahun lebih menikmati, dapat menikmatinya dengan kepuasannya, dengan kenikmatannya, timbang dengan orang-orang kaya yang datang menyusul setengah hari. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin, sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi kata perempuan janda, cerita lama, sebenarnya sih beda saya dengan dia itu cuma hanya satu hari saja. Sebab si sultan tadi itu milih, pada waktu ada 2 orang hamba saya ditawarkan, kedua-duanya cantik, kedua-duanya menarik. Cuma salah satu daripada 2 tadi itu masih perawan, yang satunya lagi sudah janda. Jadi tentu siapapun laki-laki mesti akan memilih yang perawan. Yang perawan. Pada tuh keinginan hati sultan tadi itu mau mengambil yang perawan, yang janda akan terbiar. Jadi kata yang janda, tuanku, cuman beda 1 hari ya sebenarnya. Cuman beda 1 hari saja. Sebenarnya bukan 1 hari, mungkin beda dalam 1 jam saja. Beda aku dengan dia. Hilangnya dia punya selaput darah itu cuma hanya dalam 1 jam atau cuma hanya dalam setengah jam saja. Jadi dijawab sama yang satu tadi itu. Cuman beda 1 hari saja sih, beda aku dengan dia. Kenapa? Mau sangat dengan yang satu tuh. Kenapa mau betul dengan yang rupanya bahasa orang Pontianak ini seperti bahasa Malaysia ya. Lagunya, ya Syahid jangan tidur. Si siapa?
Si Pami. Allah, ngomong dengan Paminya. Jadi beda waktu cuma hanya 1 hari saja. Takkan utamakan dia daripadaku, bedaku dengan dia cuma hanya 1 hari. Jadi kata yang perawan tadi itu, wa inna yauman inda rabbika kalbi sanatin. 1 hari itu di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Karena dengan jawaban yang bagus tadi itu akhirnya dibeli kedua-duanya sama sultan. Itu jawaban omongan yang bagus tuh besar nilainya. Kalau tidak tak kepilih. Inna manzilatal fuqara al-muhajirin qala ya masyarat fuqara ana ubashirukum. Inginkah aku sampaikan berita gembira kepada kalian? Fuqaraul mu'minin masuk surga sebelum orang-orang kaya dalam hitungan waktu 500 tahun. Summatana Musa hadhihi al-ayah Musa ibnu Ubaidah wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Alhamdulillah. Masuk pesawat duluan. Masuk restoran duluan, dilayan lebih duluan, kawin lebih, itu semuanya lebih nikmat daripada yang belakangan. Ayo, nikmatan yang kawin itu yang belum kawin, nikmatan yang kawin lah. Tapi orang kawin kan capek, enggak capeknya itu yang capek yang kelihatan, tapi ada yang capek yang enggak kelihatan. Masyaallah tabarakallah. Babu mujalasatil fuqara, semangat banget gitu. Nah, Jadi qala hadatsana Abdullah bin Sa'id al-Kindi qala hadatsana Ismail bin Ibrahim al-Tamimi Abu Yahya qala hadatsana Ibrahim Abu Ishaq al-Makhzumi an-Makmuri an Abi Hurairah anhu qala kana Ja'far bin Abi Thalib yuhibbul masakina wa yajlisu ilayhi wa yuhaddithuhum wa yuhaddithunahu. Karena Rasulullah SAW tabihi apa masakin. Jadi masa kita ketemu dengan sahabat-sahabat atau orang-orang tua, itu juga dengan teman-teman kita yang membantu kita di sini, salamilah mereka dan jawablah salam juga dengan daripada mereka. Tegur mereka, Pak Ilan, apa kabar? Pak Hasan, subuh-subuh dah tarik gerobak. Kan beda lah, kan kalau ada pel di sini, masyaallah. Pakai dasi, pakai sorban gede, apalagi jubah, masyaallah tabarakallah. Belum tamat, belum apa-apa lagi udah pakai jubah, luar biasa. Baru baca qiraati ban bin bun tan tintun, ustadznya nggak pakai jubah, santrinya baru ban bin bun, belum tahsin lagi, baru masih ijaan. Fathah aba, fathah ba, ma fathah ma, dhammah uba, fathah ba, ma fathah ma, Obama. Kemarin bisa gituan. Kalau Habib Bayan pakai jubah dia, kata tabarakallah. Sorbannya sorban Habib Umar lagi, ya Allah. Ustadznya sorban lilit begini saja. Pandang. Dah boleh. Nah, jadi lihat hadis yang diriwayatkan. Di mana dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia pada peristiwa Mu'tah, yang mendapatkan gelaran Sayyidina Ja'far At-Tayyar, yang kawin dengan Sayyidatuna Asma binti Umais, kawin dengan perempuan yang tercantik pada saat ketika itu. Beliau ini mendapatkan julukan daripada baginda dengan sebutan Abal Masakin, bapak orang-orang miskin. Tegur mereka, Pak Ilan, apa kabar? Pak Hasan, assalamualaikum, masyaallah tabarakallah. Jangan main lempar-lempar begitu saja dengan sampah. Jangan sampai dengan main lempar, tendang, sepak, atau dengan cara yang seumpamanya sampah pada tu gerobaknya kita beludah. Jangan. Jadi kemuliaan bukan dengan pakaian, kemuliaan bukan juga dengan tampang, atau juga dengan penampilan. Kemuliaan itu dengan ilmu dan juga dengan takwa. Maknanya kemuliaan dengan ilmu dan takwa, kalau orang itu punya ilmu dan juga punya takwa, tidak akan mungkin dia berperangai dengan perangai kasar, jelek, buruk seperti itu kepada orang-orang yang miskin atau kepada orang-orang yang lemah. Mereka itu lemah dari sudut kehidupan, tapi belum tentu juga seperti itu dari sudut ubudiyah mereka kepada Allah Jalla Jalaluh.
Wa yajlisu ilaihim, bukan cuma hanya mencintai mereka, duduk dengan mereka. Nanti pada waktu kita udah naik beli sepeda motor baru, datanglah tempat orang tua yang kadang-kadang ngopi kan. Orang tua senang didatangin. Orang tua duit cuma kadang-kadang datang ngopi tapi nggak bayar. Catat jam berapa itu? Udah 17.500, nambahin pulang 3.000 untuk hadir. Ngopinya pun berutang. Nah, ngopi berutang itu biasa orang warung di kampung-kampung seperti itu. Subuh-subuh ya emang ahli hisab, ya emang ngopi dulu. Ngopi, syukur-syukur kalau ngopi dengan nasi lapat, nasi lontong, ketupat, bayar. Kadang-kadang nggak bayar, minta dicatat saja, ditambah dalam catatan. Bayarnya kapan? Nanti kalau sudah dapat uang pensiunan, uang pincit, uang pensiunan, baru mereka bayar. Allah Rahim, duduk, salamin, tegur, mujalasa, ajak ngobrol, wa yajlisu ilaihim wa yuhadditsuhum. Dan juga pada masa sama yuhadditsuhum, ajak mereka ngobrol. Jadi bukan cuma hanya duduk saja, ajak mereka bersimbang, apa kabar, gimana anak-anak, bismillahirrahmanirrahim, wa yuhadditsunau wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukannihi atau yaknihi abal masakin. Allah hadis. Nabi kita tidak pernah berencana berdoa untuk jadi orang fakir, tapi Nabi kita pernah meminta untuk menjadi orang miskin. Kefakiran itu martabatnya jauh lebih bawah daripada miskin. Atau dengan bahasa angka, orang miskin keperluan yang diperlukan itu 100, duit yang ada kurang daripada separuh. Itu orang fakir. Orang miskin keperluan yang diperlukan itu 100, tapi dia punya uang lebih daripada separuh. Jadi misalnya kalau yang kita perlukan itu adalah 10 juta, kita cuma punya uang dalam 70 jutaan, 7 jutaan. 10 juta, 7 jutaan, itu berarti kita tergolong dalam kategori orang miskin. Tapi kalau kita punya di bawah daripada separuh, kita masuk di kalangan orang fuqara. Innamal fuqara inda sadaqatu, innamas sadaqatu lil fuqara, terlebih dahulu baru wal masakin. Naam. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعبد بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال pesan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala ahibbu al-masakin, cintai orang-orang miskin. Ada riwayat yang lain, pesan daripada Sayyidatuna Aisyah atau pesan Nabi kita kepada Sayyidatuna Aisyah, ahibbu al-masakina wattakhidu lahum ayadi. Cintailah orang-orang miskin dan berjasa baiklah kamu dengan mereka. Fa innalahum daulatan yaumal qiyamah. Mereka punya pemerintahan, punya leluasa, punya wewenang nanti pada hari kiamat. Kita ingin dijemput, Mas, dari sini, ayo kita masuk. Saya masuk langsung straight saja. Nah, tadi malam pada masa di Pontianak, jadi karena program di Mesir Sultan Syarif Abdurrahman, jadi Peral sebar dalam undangan atau juga dalam iklan yang pada malam hari kemarin itu kita program di Mesir Sultan Syarif Abdurrahman yang membuka Pontianak pada tahun 1771 miladi. Jadi dijadwalkan sama kawan-kawan, jadi kita ke keraton dulu. Pas ke keraton baru nanti program di masjid. Tapi apa informasikan nanti malam program dengan Sultan. Kata mereka Sultan lagi sedang berada di luar. Mereka kata, tuh ngapain kita lagi sana? Orang rumah mata dan tuh ngapain kita pergi ke keraton? Dan kita langsung dari ke masjid sajalah. Langsung dari ke masjid. Jadi karena programnya ke situ, akhirnya daripada rumah dipakai dengan pakai kekok, mobil polisi. Nanti sekali satu waktu kita naik ke Patwal juga dari sini. Supaya angkut pada ke pinggir kita.
Katanya 500.000 saja. Kalau yang sepeda motor tuh dari Bogor ke Jakarta cuma 500.000. Kalau yang mobil itu 2 jutaan. Orang kan pada minggir semuanya. Jadi yang merah jadi hijau. Orang hijau jadi merah. Yang jalan stop. Yang stop jalan. Tuh kalau kita pakai patwal. Apa bahasa patwal? Ada skat. Skot. Apa? Ilham? Hah? Bukan roadblock. Roadblock itu razia bahasa sini. Kita pakai patwal polisi yang kawal kita tuh. Supaya kita nggak berhenti jalan terus. Itu patwal. Skot, misalnya skot. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kokek. Alhamdulillah. Nah, itu kali yang keberapa? Ada satu lagi lupa yang satunya. Masa berapa ya? Kayak patwal juga. Tapi lambat jalannya. Dan mati kalau kamu nggak ada, lebih cepat lagi. Jalan. Ini kita patwal tuh, kita berkat tuh, kita mengejar waktu. Bukan tuh jalan perlahan, bukan jalan pengantin. Bak. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi malam tuh, masyaallah tabarakallah, pada masa keluar daripada bandara, masuk tol, sebelum masuk tol, di stop sama polisi, semua jalan. Kecuali jalan yang sejalur dengan presiden atau siapa, tak tahu presiden kah, menteri kah, pokoknya banyak lah, jalan itu dikasih. Jadi kami daripada airport, kemudian jalan di stop, sampai mereka yang di patwal dikawal tadi itu keluar semuanya, banyak puluhan mobil-mobil mewah, mobil-mobil bagus, sampai ke penghujung jalan dibuka. Proses kami berada di belakang. Alhamdulillah, Allah kita di depan, jadi jalan. Cuma jalannya lambat. Sudahnya menyusahkan orang-orang, jalannya lambat lagi. Jalan semuanya ditutup. Jadi yang jalan bersama rombongan. Kita masuk bersama rombongan. Jadi happy dengan Syarif jalan belakang. Masya Allah, awalnya lambat. Lah sampai ke jembatan yang berikutnya masuk tol. Yang datang dari sini stop, kita jalan. Semua jalan ditutup. Alhamdulillah hampir dalam 2/3 jalan menuju tol Jokowi atau Jogorawi. Jalan molos betul, nyaman sekali karena kita di belakang. Kepikiran Nabi begitu dia pada waktu kita dapat syafaat hari kiamat. Enak, orang pada sibuk dihisab, muhasabah, suruh kasih. Tanya itu ini kita duduk atas mimbar cahaya, maka minum, main bidadari, masya Allah, tabarakallah. Sob, saya pelukan hancur, saya kasih sibuk. Sob cukup, sob nanti sob, kalau itu belum sampai lagi. Ini rezeki orang pada sibuk di muhasabah dengan kita sudah duduk atas mimbar cahaya yang kita inginkan. Kemudian jalan polos, masya Allah, tabarakallah. Nanti orang-orang miskin punya pawar seperti itu. Nah, itu yang Abi nak kaitkan. Jadi seperti tadi malam tuh dalam 2/3 jalan molos Yasin, nyaman betul, laju, nggak ada mobil samping-nyamping semuanya. Kalau seandainya boleh membalap mobil polisi itu kita balap malam tadi itu. Tapi pernah balap sekali, menjurit mereka. Pada waktu di Kalimantan, mungkin di kawasan Kandangan. Tapi di belakang pada waktu pakai Mercedes 220, mobil Mercedes lama. Jadi kali pertama beli mobil di Indonesia, Toyota Kijang Rangga ditukar sama adik Abi Arifin, katanya ada orang hidam mau beli Cherokee, jadi Mercedesnya mau dijual, ya jual lah, disuruh Abi beli. Akhirnya Rangga Abi jual, Abi beli Mercedes pada waktu itu. Mercedes kalau pada Tumonggo nggak bisa ditolak, berat. Berat. Jadi pada waktu itu karena Mercedes, kalau jalan Mercedes 80 km sejam rugi, beli mahal-mahal kita kena cepat. Jadi kebetulan ada polisi depan jalan dari Banjar menuju Amuntai. Kokek, jalan pelan. Ya Allah, jalan kosong, kenapa pelan begitu? Akhirnya Abi nggak pikir panjang. Abi juga nggak tahu aturannya boleh nggak boleh.
Habis balap mereka, nggak tahu urusan. Mereka kejar Habib lebih cepat lagi dari mereka. Kalau mereka kejar Habib, ketinggalan Bapak Gubernur di belakang. Kalau tidak, itu dimarahin sama polisi, tapi tak kena telang. Kenapa itu tadi? Karena mereka kan masih mengawal Bapak Gubernur. Dan sebab Habib larilah cepat, nggak bisa dikejar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu juga perlu juga cepat tuh perlu. Siapa cepat lambat, yang cepat dapat. Itulah bahasanya. Allahumma hini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nanti baca doa lepas main subuh. Trauma kawan-kawan di belakang. Jadi kamu pengen kita hidup miskin? Memang masih belum cukupkah kemiskinan yang kita rasakan sekarang ini? Orang naik pesawat, kita terpaksa naik kapal laut. Orang pergi ke Jakarta, kita cuma pergi ke Tegalwaru. Ya kan? Nah, cukuplah dengan keadaan yang ada. Terus mau berdoa seperti baginda Nabi. Nabi kita bang merupakan Sayyidul Zaidin. Amitni miskinan. Jadi sampai pada waktu Nabi kita meninggal dunia, baju besi Nabi itu tergadaikan dalam beberapa gantang gandum di sisi orang Yahudi. Amitni miskinan wahsyurni, dan bangkitlah aku bi zumnatil masakin. Kenapa Nabi kita berdoa seperti itu? Seperti habis sebutkan dalam riwayat yang lain, mereka punya power seperti power patwa leluasa untuk mengawal mereka. Ini pernah ngasih kita minuman, ini pernah ngasih aku makanan, ini pernah ngasih aku duit. Tamanis, hitamanis. Tapi punya dua pandangan. Dulu Abi nggak pernah ngasih mereka itu, sebab macam seperti memanjakan mereka untuk hidup jadi seorang pengamen. Masih muda lagi, kuat. Insya Allah kalau cari kerjaan secara muhtaram, jadi tidak dipandang rendah, tidak dipandang sinis oleh siapapun. Kalau kita dapat pekerjaan, daripada sebagian muka dicoreng-coreng, ada yang main tali, kadang dapat duit, kadang nggak dapat, habis tenaga, dapatnya ada, untungnya nggak ada. Ada lagi yang masuk dalam badan apa tuh tadi malam macam seperti robot bola. Ada yang perut buncit, besar sekali. Nari begini. Anak-anak suka lah, yang tua begini suka apa? Nari begitu. Jadi dulu Abi jarang-jarang ngasih mereka. Kenapa? Kepikiran seperti ini, macam seperti kita manjakan, seperti dengan kita mendukung gaya untuk jadi manusia jalanan yang sebenarnya masih ada pulang kerja untuk mereka. Dan kadang-kadang pertimbangan mereka untuk kerja lebih mudah. Di samping juga keuntungannya lebih banyak. Coba bayangin, kalau daripada 100 mobil yang lewat, 10 saja ngasih sudah dapat 10.000. 10.000 dalam satu kali lampu merah. Lampu merah menyala dalam berapa kali? Jadi bisa dapat 100.000 saja sehari. 100.000 sehari. Sebulan dapat 3 jutaan. Mendingan jadi guru dapat 1,5 juta saja. Dapat 2 juta. Itu pun kadang-kadang tertunda. Jadi pengamen cepat. Tapi pada masa yang sama ada dengar kawan-kawan sudah meninggal, almarhum Ustaz Jeffrey, itu beda-bedakan. Siapapun yang mengemis kasih. Kita juga tidak tahu tentang keadaan dia tadi itu. Jangan-jangan dia ada ibunya yang sedang sakit. Jangan-jangan dia ada anak-anak yang perlukan rawatan. Jangan-jangan ada anak-anak yang mau sekolah. Nah, itu kita tidak tahu. Jadi kita nggak usah berpandangan sinis. Ala hasabi manawa. Seperti yang sedekahnya kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada wanita pelacur, kepada si pencuri, kepada orang kaya, tetap saja ada ganjaran dan balasannya di sisi Allah. Jadi kalau Allah takdirkan kita ada uang, kasihkan uang secara sopan, jangan dilempar. Jangan lempar, turunkan cermin, kaca, terus dek. Kasih 50.000. Doanya setinggi langit. Mudah-mudahan yang selamat, panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan kawin lagi ya Allah ya Allah. Hanya modalnya 50.000 saja. Kalau 2.000 makasih saja. 5.000 makasih. Kalau kasih 10.000 makasih Pak. Angguk-angguk lagi. Makasih banyak dan selamat. Tapi kalau kasih 50.000 kasih 50.000 mendingan kasihkan sama kita kan. Jadi, yuk jalan.
Jadi pada waktu itu temannya dia ngemis, jalan sana jalan sini, ngemis jalan-jalan sampai ke rumah kawan. Katakan saya sampai ke rumahnya si gantian tadi Yusuf, rumahnya si Muhammad. Mau sarapan belum sarapan lagi, ketahuan nggak ada sarapan pagi. Oke lah, roti juga nggak ada. Ya bikin nasi uduk juga nggak ada. Buah nggak ada. Roti nggak ada, tamar lah, korma juga nggak ada. Kalau lo begitu, ngapain tinggal di situ? Yuk sama-sama mengemis. Nasi supaya kalau sudah begitu keadaannya di rumah, nasi nggak ada, minuman nggak ada, makan nggak ada, buah nggak ada, duit nggak ada, lo ngapain nongkrong di rumah? Lo ngapain nongkrong di rumah? Mendingan ikut ngemis dengan aku, yuk kita sama-sama, assalamualaikum, sama-sama jalan. Lumayan kita kalau sama-sama. Jadi kita kongsi saja lah, biar kamu jadi orang miskin tapi jadi orang yang membantu. Jadi kalau mata dibuat panjang kan sebenarnya. Tapi bagusnya mereka pula, kalau enggak kita bisa jadi curiga. Jadi yang suruh ngambil itu bukan yang nonton, bukan. Perasaan. Yang ngambil duitnya itu dia suruh yang jadi kata kasih 5.000 misalnya, dia suruh orang yang cacat tadi itu, yang kayaknya cacat salah betul, tapi ada juga tidak betul, itu yang ngambil. Tapi kalau seandainya yang tua tadi itu gituin tangannya, terus yang ngambilnya yang jelek, mata yang sehat segar bukan, takut kalau kita curiga. Wah, ini kan di Indonesia secara khusus yang gitu-gituan ada, yang sewakan anak pun juga ada. Jadi ibu-ibu jalanan yang bawa anak tuh tak mesti anak dia, anak sewaan tuh. Kita ada punya anak 3, 4, 5, 6 orang nih. Luar biasa nih potensi untungan nih. Berapa? Kita mau berapa? Mau 5 jam. 5 jam 50.000. 50.000. Oke, dah enggak masalah 4.000 harga hari kemerdekaan. Dia naik sepeda motor bagus, solek, berdandan, sampai ke lokasi untuk mengemis dari itu udah ganti pakaian, terus pakai pakaian buruk, diambil anak sewaan tadi itu. Jadi macam seperti ibu tunggal punya anak, pola hidup tidak terpenuhi. Kita pun runyuh hati kita, renyah. Luluh. Kan ada yang runyuh, bukan luluh lebih baik tahu yang luluh. Terenyuh. Terenyuh hati kita. Nanti bayar. Habis waktunya kasihkan suami yang punya anak. Aku belum, masih bujangan lagi gak punya anak. Tapi kalau tampil bagus, keren, bermakeup, siapa yang mengasih? Harus pakaian orang miskin. Wasuni fi zumnatil masakin. 3 menit. Qala hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Sa'ad Al-Azdi wa kana qari Al-Azdi an Abi Al-Kunud an Khabbab ibn Al-Arab bi qouli tabaraka wa ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Janganlah sekali-kali dengan kalian mengusir orang-orang yang berdoa di waktu pagi dan petang. Dekatin mereka, hubungi mereka, kenali mereka, duduk dengan mereka, layan mereka, khidmat pada mereka, berkat dengan orang-orang yang lemah. Cara jujur mungkin sebagian kita rasakan. Kadang-kadang pada waktu kita datang ke masjid-masjid yang terpencil jauh tuh, mereka terima kasihnya luar biasa. Ketimbang dengan kita pergi ke Istiqlal, pergi ke masjid-masjid di kota apa segala macam. Masjid yang terpencil jauh, ya Allah, makasih yang datang. Merasa petuah, betul sonok, yang dengan sompian dengan anak-anak atau dengan santri bisa salat di masjid kami. Merasa terima kasihnya luar biasa. Itu kenapa? Sebab karena dengan mereka beranggapan kalau orang-orang seperti sompian itu nggak bakalan mau datang ke masjid-masjid kampung yang jauh terpencil daripada kota. Nah, itu yang Nabi kita pesankan kepada kita untuk kita berjasa dekat dengan mereka. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ila qawli fatakuna minadh dhalimin. Coba sambung ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wa la ta'idu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu
wa kana amruhu furuta. Bukan, sampai kepada apa ayatnya itu? Fatakuna minadh dhalimin. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فاتقوا فتكون منهم. Ada ya. Qala jaa al-Aqra' ibn Habis. Aqra' bin Habis adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang menceritakan, saya punya tidak kurang daripada dalam 10 orang anak. Tapi sejak lahir anak yang pertama sampai pada anak yang ke-10, aku tak pernah pun memeluk, membelai, mencium mereka. Pada waktu tengok Nabi kita cium Sayyidina Hasan dan Husain. Ciumlah anak, cium. Tapi jangan cuma anaknya yang dicium, mamanya juga kasih giliran tuh dicium. Nanti maunya cemburu, ini anaknya terus-terusan cium, mamanya juga. Tuh belajar. Qala datang Sin Aqra bawa heran, tengok bagaimana Nabi membelai Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Husain. Ya Rasulullah, ulun punya anak 10 orang, gak pernah satu orang pun yang pernah ulun cium atau ulun peluk. Nabi kita bersabda, saya mau bisa buat apa dengan sampean? Aku bisa lakukan apa dengan kamu kalau pada Allah telah menazak, telah mencopot rasa kasih sayangmu daripada hati. Aqra' bin Habis. Yang satu Sayyidina Ghailan itu yang pada waktu masuk Islam bawa 10 orang istri. Semua teman-teman daripada Ghailan tadi itu pada waktu masuk Islam bawa istri 10 orang. Aqra' bin Habis punya cerita lain, ini cerita yang punya 10 orang anak. Qala Aqra' bin Habis at-Tamimi wa Uyainah ibn Hasan Al-Fazari fawajada, pada waktu dengan keduanya tadi itu datang, ternyata dengan bagi Nabi lagi sedang bersama Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, seorang pemuda Mekah yang kaya raya, yang dimanjakan oleh orang tuanya dengan segala kemewahan hidup. Wa Bilal bin Rabah Al-Habashi wa Ammar bin Yasir wa Khabbab qaidan fi nasin min ad-du'afa wal masakin. Qala fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma Suhaib bersama kumpulan daripada para sahabat Nabi duduk pina parin bersama kumpulan daripada orang-orang miskin minal mu'minin. Itu perlu. Falamma ra'ahum, setelah Sayyidina Aqra' bin Habis dengan Sayyidina Uyainah tadi itu melihat Nabi kita sedang duduk bersama orang-orang miskin, falamma ra'ahum haula Nabi sallallahu alaihi wasallam haqaruhum, mereka pandang sinis. Ini gak sesuai, ini bukan level kita nih, kita duduk dengan mereka-mereka itu. Kan coba, nanti kamu akan terasa. Nabi merasakan perkara ini mungkin karena dididik atau kena pengalaman sebelumnya pada masa di Mesir. Kita mahasiswa pada waktu itu, kalau pada waktu acara 17 Agustus, acara hari-hari nasional, hari-hari bersejarah, itu kedutaan Indonesia akan mengadakan acara makan bersama atau acara undangan upacara. Nanti tepat pada masa akan mencicipi, masing-masing akan menikmati hidangan yang terhidang atau sajian yang sudah disediakan, itu kita terpaksa kita ngumpul-ngumpul selama kita. Mereka meja sudah tersedia di atas, gelar bagus, hati-hati kita belajar khidmat yang bagus. Jadi di tempat, katakan saya program kita di sini. Jadi selesai program, meja-meja sudah tusuk penuh dengan hidangan dan juga dengan layanannya. Sementara mahasiswa suruh turun ke bawah. Di situ turun tangga bawah, makannya di bawah bersama mahasiswa. Terasa betul. Yang main gitar, main drum, persembahan kawan-kawan mahasiswa. Kita tidak bicara tentang halal dan haram. Yang jadi pelawaknya mahasiswa. Yang main gitarnya, main musiknya mahasiswa. Yang jadi imamnya mahasiswa. Yang jadi MC pun juga mahasiswa. Tapi layanan kita dibedakan dengan staff. Baik itu dengan lokal staff atau dengan home staff, baik itu dengan diplomatik disebut dengan orang elit, atau dengan yang lainnya. Ya Allah, jangan mantang-mantang jadi duta, jangan mantang-mantang jadi diplomatik, jangan mantang-mantang ada duit terus dengan kita dilayan secara seperti itu, dengan cara yang tidak nyaman. Nah, jadi kita juga inginkan seperti itu. Kalau pada waktu kita melayani tetamu kita layan secara bersama,
Kalau perlu dengan kita memberikan layanan istimewa kepada semuanya semampu kita. Maka dengan mereka tadi itu tengok Nabi kita sedang duduk dengan Sayyidina Suhaib, dengan Sayyidina Bilal, dengan Sayyidina Ammar dan juga dengan Sayyidina Khabbab. Akhirnya mereka pandang hina, mereka istahqaruh, mereka pandang hina baginda atau mereka-mereka yang sedang bersama baginda pada saat ketika itu. Fa'atauhu fakhallu bihi. Falamma ra'awhum hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam haqaruhum. Fa'atauhu, terus mereka datangin, fakhallu bihi wa qalu inna nuridu an taj'ala lana minka majlisan ta'rifu lana bihil araba badlana. Fakhallu bihi khallu. Maka mereka yimakhalu, daripada taknya mereka kosongkan tempat, yimakhalu bi, mereka berikan peluang kepada orang-orang kaya, orang-orang apa namanya kemuka tadi itu, Aqra, penghulu kaum, Uyainah bin Hisn juga begitu, untuk dekat dengan baginda Nabi. Fakhalu bihi wa qalu inna nuridu, kami pengen agar dengan baginda kasihkan kami waktu khusus untuk sampai melayan kami, supaya orang-orang Arab itu pada tahu yang kami punya kedudukan dan juga punya tempat di mata orang banyak. Qala, alang-alang tahu waktu dah habis. Qala hatta ya'ribu al-fadlu al-arabu fadlana fa inna wufud al-arabi ta'tika, delegasi Arab itu akan berdatangan, fanastahi antarana al-arabu ma'hadil abud, kami malu kalau pada itu kami dilihat sama mereka sedangkan kami duduk dengan orang-orang miskin begini. Mau izzah itu habis. Ingat cerita nih untuk seumur hidup. Mobil siapa? Mobil yang setelahnya jadi raja, itu Raja Faisal. Yang sebelumnya jadi Amir bahasa kita. Jadi bukan menteri, sebentar lagi satu sebutan bahasa kita. Pantang tengko, bukan tengko. Pangeran kan? Nah, anak raja pangeran. Betul. Jadi di izzatun nafs. Apa kita nggak ada duit, tapi kita tuh harga diri kita ini mulia di sisi Allah. Ya, jangan ternyata nggak punya duit, rasa kecil lagi begitu. Akhirnya dia gede seperti gajah, kita jadi macam seperti sombong. Tak mau. Tapi jangan sombong. Udahnya miskin sombong lagi ya. Sombong nggak boleh. Maksudnya kita jangan memandang diri kita ini jadi hina-dina. Kehendak mereka suruh begitu. Syekh Muhammad Ali Maliki keluar daripada Masjid Haram. Malikul mazhab, tapi beliau ahli dalam mazhab 4. Dan juga satu cerita diceritakan, Masyaallah tabarakallah, itu dengan beliau atau dengan siapa pada waktu ditanya tentang masalah hukum, beliau tidak langsung menjawab. Beliau suruhkan kepada murid beliau untuk memberikan jawaban, untuk memberikan suatu penghormatan kepada anak murid menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat. Jadi pada waktu beliau keluar daripada Masjidil Haram, lewat mobil Pangeran Faisal bin Abdul Aziz yang setelahnya jadi Raja Faisal. Berhenti mempersilahkan Kiai untuk masuk ke mobil beliau. Monggo Pak Kiai persilakan masuk, nanti kami antarin ke rumah. Dengan izzatun nas, apa kata beliau? Lo sampean tidak layak naik satu mobil dengan aku. Akhirnya Raja Faisal bikin apa? Terpaksa Raja Faisal tadi itu turun daripada mobil beliau. Jadi supir antarkan Kiai Syekh Ali Maliki saja sendirian sampai ke rumah. Oh, seperti itu izzatun nafs. Oh, Masya Allah. Kamu tidak layak, kamu orang kerajaan dan pemerintah, tidak layak naik sekaligus dengan guru, kiai. Tangan kamu mungkin bercelumuran dengan riswah. Kamu pegang semuanya, kamu pasangkan kalung medali emas pada pemenang. Medali emas hukumnya haram. Nah, sama, tidak sama. Al-Quran katakan tidak sama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu satu kejadian. Kejadian yang kedua dengan Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad pada waktu dijemput sama orang kaya, jangan tidur. Nanti tidur. Kan sampean belakang buka kacamata.
Duduk biar tambah waktu setengah jam lagi. Tambah 10 menit. Kutuk dia. 10 menit tambah waktu. Jangan dijadikan alasan, memang kalau tidak beda berhenti dah tadi itu. Habis jadi tadi kita berhenti. Ini kita baca kitab lagi di sebelah kita. Allah. Diundang sama orang kaya makan ke rumah. Sampai ke rumah, ternyata hidangan masih belum ada. Kita di rumah juga makan, dia sama juga makan. Biar makan apa adanya daripada kita nunggu-nunggu begini. Halo, Assalamualaikum. Mas, tolong antarin makanan ya. Ini kesian nih santri udah lama nih menunggu nih. Kelihatan udah kecapean, mereka ada kelaparan nih. Tolong antar nasi uduk lah, nggak ada apa-apa pun. Antar uduk dengan gorengan lah. Kesian mereka ada pada kelaparan semuanya. Kamu pulang daripada tempat itu, daripada kita di pandang sini dan juga pandang. Memangnya kita datang ke sana mau makan, memang kita mau makan sih sebenarnya. Tapi jangan dengan cara begitu. Kalau kita lapar, tapi jangan juga sampai kita dihina-hinakan sama mereka. Turun catering, mobil catering turun. Enggak minta apa-apa, cuman hanya minta bantuan untuk mengangkat periuk, masakan, makanan untuk diletakkan ke rumah. Itu saja. Yang mama bilang, ayo berangkat balik semuanya. Mantang-mantang kaya, terus kalian mau dijadikan khadam, mau dijadikan pelayan kepada mereka. Itu izzah namanya, bukan sombong, tapi memberikan pengajaran kepada orang-orang kaya. Jangan mantang-mantang kaya jadi kaku. Nikmat betul, tapi ketemu banyak dengan mereka di Malaysia, juga di tempat kita kaya raya, tapi melayan basuhkan tangan, hidangkan makanan, isikan nasi, kaurkan nasi, hidangkan gula dan lain sebagainya. Apakah itu akan mengurangkan dengan kedudukan mereka? Tidak. Mereka semakin mulia di sisi Allah dan juga semakin dipandang tinggi. Kenapa? Karena dengan kita khidmat kepada para tetamu yang datang ke tempat kita. Jadi kalau kita betul-betul berhajat sekalipun, kalau memang kita lihat orang itu berhajat, jangan sampai ada timbul perasaan daripada orang tadi yang mereka sangat-sangat memerlukan kita. Justru kita ucapkan makasih ya Allah, makasih banyak, kasih bang, kasih banyak, kenyang alhamdulillah. Ya Allah, justru saya yang terima kasih karena kalian berkenan datang ke rumah saya, mau bersedia atau berkenan untuk menikmati hidangan yang apa adanya. Padahal banyak sungguh, dibilangin apa adanya lagi. Jadi makasih banyak ya santri-santri semuanya. Nanti lain kali tolong jangan ada rasa segan-segannya datang ke tempat kami. Ya mungkin kami juga boleh hidang dengan hidangan yang apa adanya. Lega hati kita kalau orang kaya ngomong begitu. Enak kan makan di rumah saya, enak kan? Bukan seperti di pondok. Pondok itu cuma mata lembut. Kalau bakal untuk dihina-hinakan seperti itu, mendingan kita tidak pergi. Miskin ya memang betul, tapi bukan berarti kami jadi tong sampah untuk dicertat dan juga dicaci sama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit, ada pertanyaan silakan. Gara-gara sepian ngantuk. Oke. Sab salat. Misalnya kan kita sholat di yang di sini di sekitar, ternyata saf di tengah ini lurus, tapi ada 10 orang di samping kiri kita itu safnya nggak lurus. Nah, apakah kita ikut lurus saf yang sudah semestinya atau sampai dengan saf bengkok di belakang imam, terus sampai menyamping di belakang imam safnya lurus sih. Saf kedua, Saf pertama di belakang imam lurus. pertama di belakang imam lurus. Nah, misalnya kita sholat di pojok, ternyata samping kiri kanan kita tuh bengkok. Apakah kita ikut samping kiri kanan kita atau tetap ikut safnya lurus? Ini imam sini, saf ini lurus, bengkok di mana? Sebelum kita sholat di pojok Itu bengkok. ternyata 5 atau 6 orang sebelum kita itu safnya bengkok ke belakang atau ke depan. Jadi kita mau pilih yang mana? Apakah kita sholat di situ, di pojok situ, atau kita? Mungkin kita nih ikut orang sebelah kita atau mantap saf kita.
Hah? Bengkok. Belakang imam lurus, bagus. Terus bengkok-bengkok begini yang di samping-nyampingnya. Jadi sekarang kita di ujung, kita ikut depan. Memang kita udah gak ada tempat kok. Mau ikut yang lurus ini penuh. Mau kamu kita akan lebih tempat sampai menyamping, bab yang kosong. Jadi ikut yang bengkok bagaimana? Kaki kita ikut yang ke depan tadi itu atau ikut yang ke belakang? Tarik yang ke depan, mundur ke belakang. Tolak yang belakang, menunjukkan ke depan supaya kalau berani ya. Kalau Bang Ihsan nggak berani, yang lain tambah tak berani. Jadi memang susah. Tapi kata orang tua susah. Jadi kata biasakan dari sekarang, kalau sudah tertanam rasa ego, rasa enggan, rasa segan untuk ditegur, nanti kalau tua pun juga direpot. Jelas-jelas ada kemarin pada waktu habis di Sunan Ampel. Tidak jelas ini garisnya lurus begini nih, kok kenapa yang ke depan? Astagfirullahaladzim. Gak perasaan kedua kaki sepatu udah ke depan. Mau tegur salah, nggak ditegur juga salah, jadi serba salah. Jadi kita mau gimana? Imam kita juga ke depan seperti dia, berarti samping-nyamping kita ikut garis. Imam dengan kita tetap di garis, berarti kita akan berbeda lagi dengan yang jadi hadapan. Jadi nggak ada pilihan lah, kedua-duanya tidak ada yang betul. Kalau kita ke belakang ikut barisan, berarti kita tidak sama dengan yang di depan atau yang di samping menyamping. Ibadah kita kalau kita sama-sama, berarti kita akut dengan kesalahan yang salah. Jadi kalau dari dua pilihan ahlahu mamur, yang manisan pun juga tetap pahit, kita pilih yang betul lah. Kita tetap pada posisi yang betul, supaya jangan sampai dengan kita mendukung, menyokong yang salah posisinya di waktu sholat. Silakan Bang. Fardu kifayah kalau pada waktu ada yang melaksanakan, maka akan gugur tanggung jawab daripada orang daerah semuanya. Maksud daerah? Mau luas se-Indonesiaan. Idza qama bil ba'du, itu ba'd. Apabila ada dengan sebagian yang melaksanakan, sakatal haraju anil bakin. Bukan daerah, bukan kampung, bukan kota, akan gugur kewajiban daripada kita semuanya. Kita semuanya kalau seandainya cuma hanya adanya di kampung, berarti untuk orang kampung. Kalau seandainya kita di kota, berarti untuk penduduk kota. Jadi kalau seandainya pada saat dengan kita tidak mengerjakan perkara fardu kifayah tadi itu kalau kita sedang berada di kota berarti dibabit semuanya. Bukan cuma masyarakat kampung, ke semuanya, bahkan dunia semuanya akan bersalah. Kalau pada itu mereka mengetahui dengan syaratan tahu, oke, kita dengan bahasa provinsi atau dengan bahasa wilayah, kalau dengan bahasa Malaysia, sewilayahan, seprovinsian itu semuanya berdosa. Kalau pada itu tidak ada seorang pun daripada mereka yang tidak melaksanakan salah satu, tidak ada seorang pun daripada mereka yang siap untuk melaksanakan fardu kifayah. Jadi yang berdosa itu dengan mereka-mereka yang mengetahui. Yang tidak tahu apa boleh buat, yang tidak tahu tidak berdosa. Yang tahu, kita tahu bahwasanya si mati yang meninggal dunia di beranang siang itu sampai sekarang belum disembahyangkan lagi atau belum dikuburkan lagi, dosa kita semuanya. Yang tahu berdosa, yang tidak tahu lepas daripada dosa. Tapi dalam berapa banyak tidak ada batasan. Kalau memang adanya di kampung, masyarakat kampung. Kalau adanya di kota, masyarakat kota. Kalau adanya di provinsi, masyarakat provinsi. Kalau adanya di negara Indonesia, kalau ternyata kita tahu, ternyata ada di Surabaya yang tidak disembahyangkan, kita juga diantara jadi pada orang yang dituntut untuk melaksanakannya. Tentang kita tidak bisa datang ke sana, tentang kita ada kesibukan dan lain sebagainya, mungkin itu akan meringankan daripada kesalahan kita. Tapi secara umumnya hadis dan juga dengan bahasa definisinya, idza qama bil ba'du saqatal haraju anil bakin. Bakin di situ tidak dibatasi dengan kampung, tapi dibatasi dengan orang-orang yang mengetahuinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala وصحبه أجمعين وعلى